Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Dan kali ini gue akan menceritakan mengenai kisah kejadian mistis yang terjadi di negara kita sendiri. Sebuah kisah mistis telah tersebar di dunia maya beberapa waktu yang lalu Beb, mengenai sebuah kota gaib yang diisukan berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kota gaib tersebut bernama Saranjana. Secara administratif di dunia nyata, kota tersebut memang terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Beb. Akan tetapi jika kita lihat di dalam peta, kota tersebut tidak pernah ada. Sekalipun kita mencoba untuk mencarinya di Google Maps, mustahil untuk bisa ditemukan. Uniknya di tahun 1845, Saranjana ini muncul di dalam sebuah peta buatan seorang penjelajah asal Jerman bernama Solomon Muller. Dalam petanya yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Wilayah Borneo, di dalamnya ada sebuah wilayah bernama Tanjung Hook, Saranjana. Namun belum bisa dipastikan Beb, apakah Muller sendiri pernah datang ke tempat tersebut sebelum memetakannya. Selain Muller, Saranjana juga pernah ditulis dalam sebuah ensiklopedia oleh seorang profesor geografi dan etnologi Belanda bernama Peter Johannes Vet. Dia menyebutkan Saranjana sebagai tanjung yang terletak di sebelah selatan pulau laut, tepatnya berbatasan dengan Pulau Kerumputan atau Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang atau Pulau Kijang. Ada beberapa versi mengenai keberadaan pastinya dari kota gaib Saranjana ini, Beb. Versi pertama mengatakan bahwa kota Saranjana memang berada di Kota Baru, wilayah Kalimantan Selatan. Versi kedua menyebutkan Saranjana ada di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi yang ketiga, Saranjana dikatakan berada di sebuah bukit kecil yang berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Jadi bukitnya ini Beb berhadapan langsung ke laut, jadi menciptakan satu pemandangan yang sangat indah. Sehingga banyak orang beranggapan tempat ini bisa dijadikan sebagai destinasi wisata baru. Akan tetapi, masih banyak masyarakat sekitar yang mengatakan tempat ini masih sangat angker Beb. Meski tidak ada di dalam peta, tapi kebanyakan masyarakat masih percaya kalau kota gaib ini berada di Pulau Laut, Beb. Sebagian warga juga mengatakan ada beberapa orang yang pernah melihat dan pergi ke kota tersebut. Konon, pintu gerbang menuju Saranjana berada di tengah hutan di selatan Pulau Laut. Orang-orang yang telah pergi melewati gerbang Saranjana kabarnya tidak pernah kembali karena terlanjur nyaman dengan kehidupan yang serba mewah di sana. Selain itu ada mitos yang mengatakan bahwa seseorang yang akan pergi ke Pulau Laut dilarang menggunakan pakaian dengan dua warna Beb, yaitu warna merah dan warna kuning. Dipercaya jika seseorang melanggarnya maka akan hilang di sana Beb. Seperti halnya yang terjadi kepada beberapa wisatawan beberapa waktu yang lalu. Kabid Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Ibu Ida Saptika Dewi mengatakan bahwa memang pernah ada beberapa wisatawan yang hilang di sana, Beb. Namun pembuktian secara ilmiah mengenai keberadaan kota Saranjana tersebut saat ini masih menjadi misteri. Meski begitu, tetap ada kisah dan kesaksian yang menyelimuti mengenai kota Saranjana. Dan ini dia kisah dan kesaksiannya, Beb. Cerita tentang kemegahan kota Saranjana di pedalaman Kalimantan Selatan membuat banyak orang sangat penasaran, Beb. Gak cuma megah, kota ini disebut-sebut mengikuti perkembangan zaman dan punya berbagai fasilitas hiburan layaknya kota besar lain. Karena itulah, banyak wisatawan yang nekat untuk mencari keberadaan kota tersebut. Kabar dari mereka yang pernah masuk ke dalam kota Saranjana menyebutkan, kotanya ini sangat maju dengan jalan-jalan raya yang lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi. Sistem pemerintahannya sendiri berbentuk kerajaan dan mayoritas penduduknya beragama Islam yang sangat kaya dan hidup makmur. Kota Saranjana konon dihuni oleh makhluk astral atau tidak kasat mata. Penduduknya ini berupa jin muslim, namun ada juga yang mengatakan kota Saranjana dihuni oleh manusia namun yang telah menjadi gaib. Kabarnya perawakan dari penduduk kota Saranjana sendiri secara fisik itu sama dengan manusia, Beb. Namun mereka semua secara fisik ini lebih cantik untuk perempuannya dan prianya itu lebih gagah dari manusia di dunia nyata. Mereka juga semuanya ramah-ramah dan bahasa yang digunakan untuk percakapannya adalah bahasa Banjar atau bahasa asli dari Kalimantan Selatan. Akan tetapi Beb, ada perbedaan yang tampak mencolok jika kita memperhatikan bagian di wajah mereka. Penduduk di Saranjana tidak memiliki garis yang biasanya terletak di antara bibir dan hidung seperti manusia pada umumnya. Jadi bagian tersebut itu rata aja gitu Beb. Jadi kalau misalnya kalian lagi kemana gitu ya, terus ketemu sama orang yang nggak punya garis antara hidung sama bibir, ya ditanya aja.
buat mastiin. Selebihnya, penduduk di Saranjana tersebut beraktivitas sama seperti manusia. Mereka juga makan nasi, minum air, dan juga merokok. Dari cerita yang beredar, buah-buahan yang tumbuh di kota Saranjana ukurannya jauh lebih besar dan berkali-kali lipat dari di alam nyata, Beb. Tapi ukurannya menjadi lebih besar atau raksasa. Jika buah itu dibawa ke alam nyata, ukurannya akan berubah menjadi ukuran normal. Disebutkan di tahun 80-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai sangat mahal itu dipesan oleh seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana di alam nyata secara administratif tidak ada di Kabupaten Kota Baru. Cerita ini akhirnya melegenda dari mulut ke mulut hingga saat ini, Beb. Bahkan ada tambahan cerita lagi mengenai mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari Surabaya, tapi tidak tahu asal pemilik atau pemesannya. Pembeli mencantumkan alamat kota Saranjana, namun pemesan selalu meminta agar barang pesanannya ditinggalkan di satu tempat dan akan hilang dalam waktu sekejap. Kesaksian lain dari warga setempat pada malam hari di sekitar Gunung Saranjana, bila memang beruntung bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana, seperti suara alunan musik atau kendaraan yang lalu lalang. Jadi seperti banyak aktivitas yang terjadi di dunia nyata, Selain itu, ada juga kisah lain mengenai kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Jadi pada saat berangkat ini, isi dari kapal feri tersebut penuh atau padat penumpang, Namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, kapal feri tersebut mendadak sepi. Jadi seolah-olah nggak pernah mengangkut penumpang yang begitu banyak, seperti yang dilihat di awal. Lalu, ada juga kisah lain yang sangat mengherankan, Jadi salah satu seorang warga yang ada di Kota Baru ini sedang melakukan hajatan di rumahnya. Mengaku hanya mengundang sedikit orang, namun kenyataannya yang datang pada hajatan tersebut itu banyak dan juga ramai, Jadi mereka pun heran dari mana saja mereka ini datangnya, karena sebegitu banyak orang. Dan pada akhirnya dipercaya kalau mereka-mereka ini adalah penduduk yang datang dari Kota Saranjana. Namanya dikenal karena kota Saranjana. Pria ini bernama Pualeba, berusia 57 tahun. Dia adalah seorang warga yang sampai saat ini masih sering keluar masuk kota Saranjana, Awal cerita dia bisa sesuka hati keluar masuk kota Saranjana karena dia bersahabat dengan salah satu penduduk di dalam kota tersebut, Persahabatannya sendiri dimulai gara-gara sebuah senjata asli Kalimantan Selatan bernama Mandau. Mandau itu dulunya milik pamannya dari Bapak Pualeba, yang konon adalah senjata semacam komando di Saranjana. Berkat Mandau ini, indera keenam dari Bapak Pualeba terbuka dan sekarang sudah leluasa melihat kota Saranjana. Dan pada malam-malam tertentu, kabarnya dia sering dijemput oleh tokoh Saranjana menggunakan mobil yang kadang berwarna merah ataupun berwarna kuning. Sudah banyak orang yang diantar olehnya ke Saranjana, namun belum ada orang satupun yang pernah berhasil melihat kotanya, Dia mengatakan, kalau kamu mau, ayo ku antar ke sana, tapi pagi saja ke sananya. Kalau memang beruntung, nanti bisa melihat kota Saranjana. Untuk kebutuhan sehari-harinya pun mereka membelinya di kota kita. Maksudnya di Kota Baru ya, ya. Tidak bisa dicirikan apakah mereka penduduk asli dari Kota Baru atau penduduk dari kota Saranjana. Karena secara fisik atau visual, mereka itu sama saja dengan kita, Dan yang lebih bikin kaget lagi, menurut cerita dari Bapak Pualeba, beberapa anak dari warga atau penduduk Saranjana lebih memilih sekolah di alam nyata yang berada di Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Pernah ada seorang bapak dari penduduk kota gaib ini meminta kepada Bapak Pualeba untuk bisa menjaga anaknya yang sedang sekolah di Kota Baru, Walaupun sudah sering masuk di kota gaib tersebut, Bapak Pualeba ini nggak pernah sekalipun menyentuh makanan atau minuman yang ada di sana, Konon kabarnya, apabila kita sudah terlanjur menyentuh makanan atau minuman di sana, maka kita tidak akan pernah bisa kembali ke dunia nyata. Pernah ada kabar seseorang di dunia nyata terlanjur memakan dan meminum makanan dan minuman yang ada di sana. Akhirnya dia tidak bisa kembali dan menikah dengan wanita di sana dan memiliki anak. Karena indera keenam ini, Pak Pualeba ini sering kali dimintakan oleh warga untuk mencarikan barang yang hilang. Saat dimintakan untuk dicarikan, Pak Pualeba ini akan meminta saran atau meminta bantuan dari sahabatnya
di kota Saranjana tersebut, Beb. Dulu pernah ada, Beb, kabarnya warga itu kehilangan sebuah mobil. Akhirnya diminta tolong kepada Pak Pualeba. Pak Pualeba ini kemudian meminta tolong lagi kepada sahabatnya di kota Saranjana untuk membantu mencarikannya. Tak lama kemudian, orang-orang yang ada di bengkel tersebut menghubungi Pak Pualeba untuk memberitahukan ditemukan sebuah mobil di depan bengkel tanpa kemudi. Selain kesaksian dari Bapak Pualeba, ada juga nih, Beb, kesaksian dari para penyanyi kondang di negara kita. Jadi pengalaman ini mereka alami pada saat mereka konser beberapa kota dan salah satunya berada di kota baru ini, Beb. Yang pertama dialami oleh Ari Lasso. Pria berkacamata ini menceritakan pengalamannya saat manggung di salah satu kota terpencil di tahun 2005 lalu. Namun tidak disebutkan dengan jelas asal kota misterius tersebut. Saat itu Ari Lasso memang tengah melakukan tour dengan beberapa band ternama di Indonesia. Rombongan mereka melakukan tur di sekitar 30 kota di Indonesia, Beb. Beberapa pengalaman pun dirasakan saat tiba di kota tersebut. Setelah tiba di kota tersebut, manajer dari Ari Lasso minta semuanya berkumpul, Beb, untuk melakukan sebuah briefing. Di sana, manajernya mengatakan adanya larangan untuk mandi dan keramas selama berada di sana. Padahal menurut Ari Lasso, mereka akan berada di sana selama 3 hari, Beb. Selain itu, manajernya juga membriefing seluruh kru dan Ari Lasso sendiri untuk tidak memberikan respon balik apabila melihat kejadian yang janggal. Contoh, misalnya melihat ada penonton yang gerak-geriknya tidak seperti penonton biasa, Beb. Ari Lasso sendiri beserta kru tidak keberatan mengenai hal tersebut karena memang mereka sangat menghargai dan juga mempercayai adanya kebiasaan-kebiasaan dan kepercayaan yang ada di kota-kota atau daerah-daerah tertentu. Kejadian aneh kembali ia rasakan saat manggungnya selesai, Beb. Ketika itu, stadion tempatnya manggung hanya memiliki satu pintu masuk dan keluar. Memang sedikit berbeda dengan kebanyakan stadion di kota besar, sehingga dia dan rombongan pun keluar dari pintu yang sama dan memang harus membelah penonton yang saat itu diperkirakan ada sekitar 12.000 lebih. Namun saat keluar, Ari Lasso malah melihat kondisi lapangannya itu sangat sepi, Beb. Saat itu dia mencoba untuk berpikir realistis dan beranggapan penonton di sana memang tertib sehingga keluar dengan cepat meskipun saat itu kembang api sedang dinyalakan untuk menghibur penonton. Tapi aneh juga ya, Beb, ya. Maksudnya kalau sekitar 12 ribuan penonton, masa iya bisa keluar dengan pintu keluar yang cuma satu dengan begitu cepat? Apakah mereka punya ilmu ninja? Sementara itu, hal yang kurang lebih sama terjadi kepada grup band Ada Band. Ada Band menyampaikan pengalaman mistisnya itu dialami saat mereka tengah manggung, Beb. Jadi saat itu mereka manggung di hadapan penonton yang diperkirakan jumlahnya sekitar 14 ribuan orang. Padahal tiket yang terjual saat itu hanya sekitar 7.000 hingga 8.000 tiket. Nah loh, berarti yang datang 2 kali lipat dari yang beli tiket. Kayak orang kondangan ya, Beb, ya. Diundang 1 yang datang 2 gitu ya. Jadi kalau misalnya nyebar undangan 500 yang datang 1.000. Saat konser masih berlangsung, kru dari Ada Band ini mendapati penonton yang justru memiliki perawakan dingin, diam, dan aneh. Tak sama dengan penonton pada umumnya, Beb, yang biasanya suka teriak-teriak atau ikutan nyanyi. Walau alam, kisah yang menyebar dari mulut ke mulut ini merupakan mitos yang berkembang di masyarakat, Beb. Namun belum bisa dibuktikan hingga saat ini. Tuh, gimana menurut kalian, Beb? Percaya nggak mengenai kota Saranjana? Atau bahkan penasaran, pengen ngebuktiin dan datang langsung ke kota baru? Tulis komentarnya di bawah ya, Beb, ya. Oke, Beb semua, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa kalau misalnya suka, silahkan klik like-nya, kemudian komen, share yang banyak, dan pastinya subscribe ya, Beb, ya. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye!